Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, yang kami hormati Bapak Dosen Ahmad Zubairi selaku pembimbing mata kuliah Hukum Keluarga Kontemporer, dan tak lupa teman-teman mata kuliah Hukum Keluarga Kontemporer kelas HKI B4. Baik, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Zakiatun Miskiyah NIM 192016069, kemudian Ahmad Fahru Rozi NIM 192016070, kemudian Khotimatun Nisa NIM 192016107. Baik, izinkan kami menyampaikan hasil diskusi dari materi kami. Semoga apa yang akan kami sampaikan nanti bisa dapat dimengerti dan bermanfaat. Baik, materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai hadonah. Baik, apa aja sih yang perlu kita bahas mengenai hadonah? Nah, di sini kita memiliki 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian hadonah, yang kedua perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hak hadonah, yang ketiga yaitu ketentuan hadonah dalam undang-undang. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian hadonah. Secara etimologi, hadonah berasal dari akar bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk. Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti hadonah. Salah satu pengertian hadonah tersebut diberikan oleh Said Sabiq yang mengartikan hadonah sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau sudah besar, tetapi belum tamyiz atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri, dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental atau akalnya, agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab. Kemudian menurut Muhammad Syarbini dalam kitab Al-Iqna mendefinisikan hadonah sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak badannya, dan sebagainya. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, hadonah yaitu mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap, seperti anak kecil dan orang gila. Kemudian, menurut para fuqaha mendefinisikan al-hadan adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Al-hadan tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah balik dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bila mana seorang laki-laki, maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi, syarak menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak atau hadonah secara definitif.
melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat 1 undang-undang ini disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Oke, untuk pembahasan kedua yaitu perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hak hadonah. Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, ulama 4 mazhab telah membuat urutannya yaitu yang pertama menurut mazhab Hanafiyah yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri dari saudara perempuan, putri-putri dari saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah, kemudian asobah sesuai urutan warisan. Kemudian yang kedua, menurut ulama Maliki, orang yang lebih berhak mengasuh adalah ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara. Kemudian yang ketiga, menurut Syafi'i, orang yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah ibu, ibunya ibu saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai asubah sesuai urutan waris. Kemudian yang keempat, menurut mazhab Hanabilah, orang yang lebih berhak mengasuh anak dari kalangan perempuan adalah ibu, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu, kakek dan ibunya kakek, kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara laki-laki, putrinya paman ayah, kemudian sisi kerabat yang paling dekat, dan selanjutnya jika anak tersebut tidak memiliki saudara terdekat, maka hakimlah yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya. Pendapat mazhab dalam menentukan batas waktu hadonah. Yang pertama, menurut mazhab Malik berpendapat bahwa batas masa hadonah anak laki-laki adalah sampai ia balik meskipun anak tersebut kurang akal ataupun dalam keadaan sakit. Selanjutnya, pengasuhan anak dalam keadaan kurang akal ataupun dalam keadaan sakit diserahkan kepada ayah. Sedangkan batas masa hadonah bagi anak perempuan adalah hingga anak perempuan tersebut menikah. Dalil yang digunakan dalam membatasi masa hadonah adalah dalil umum berdasarkan Al-Quran, surat An-Nur ayat 59 yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Quran surat An-Nur ayat 59. Hadis Nabi yang berbunyi Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Uhud ketika aku berumur 14 tahun. Namun beliau melarangku untuk ikut berperang dan belum menganggapku dewasa. Aku dihadapkan lagi pada perang Khandaq ketika aku berumur 15 tahun dan beliau membolehkanku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang anak yang berumur 14 dilarang oleh Nabi ikut serta dalam peperangan. Namun ketika ia berumur 15, ia ikut kembali berpartisipasi dalam peperangan. Namun Nabi membolehkannya. Yang menjadi alasan Nabi melarangnya ketika berumur 14 adalah karena menganggap anak tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan dari orang lain. Kemudian pendapat yang kedua yaitu menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas seorang hadonah adalah ketika anak tersebut telah mampu mengurus dirinya sendiri. Misalnya, mampu dalam hal keperluan makan, berpakaian, dan bersuci. Tindakan atau keperluan tersebut dapat dilakukan ketika anak mencapai umur 7 tahun. Namun, terjadi perbedaan batas masa hadonah untuk laki-laki dan perempuan, di mana batas hadonah bagi anak laki-laki sampai berumur 7 tahun dan perempuan 9 tahun. Ketiga, menurut mazhab Syafi'iyah, tidak ada batas tertentu bagi asuh anak. Anak tetap tinggal pada ibunya sampai dia menentukan pilihan bersama ibunya atau ayahnya. Apabila anak telah dapat mengerti dan memayis,
maka diserahkan kepada anak untuk memilih dan untuk ikut dengan ayah atau ibu. Keempat, menurut mazhab Hanbali, masa asuhan anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun, dan sesudah itu anak disuruh memilih apakah ia tinggal bersama orang yang telah dipilihnya. Jika anak idiot, maka hak hadonah akan diserahkan kepada ibunya. Karena anak yang idiot layaknya seperti bayi, maka ibu lebih berhak mengurusnya setelah balik. Adapun anak perempuan, ketika ia sudah berumur 7 tahun, maka sang ayah lebih berhak untuk mengurusnya, tanpa diberi kesempatan untuk memilih. Kelima, menurut mazhab Imamiyah mengenai batas masa hadonah laki-laki adalah 2 tahun dan perempuan adalah 7 tahun. Sesusah itu hak ayah hingga bermasa 9 tahun dan perempuan 15 tahun, yang kemudian selanjutnya disuruh memilih ingin tinggal bersama ayah atau ibunya. Perbedaan pendapat mengenai lamanya batas masa hadonah menurut mazhab Maliki dan lainnya, di mana menurut mazhab Maliki masa hadonahnya lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya, dikarenakan mazhab Maliki melihat kondisi anak yang dianggap belum mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, serta untuk mencegah terjadinya fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, pendapat mazhab Maliki lebih relevan untuk dijadikan acuan, walaupun pendapat tersebut masih memerlukan perinciannya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu ketentuan hadonah dalam undang-undang. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 105A menyebutkan bahwa batas memayis seorang anak adalah 12 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan memayis jika sudah berumur 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Kompilasi hukum Islam secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah pemeliharaan anak di dalam pasal 98 sampai dengan 112, di mana pasal 107 sampai dengan pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian. Pada kompilasi hukum Islam terdapat pasal yang mengatur tentang kompilasi hukum Islam, yaitu pasal 98. Yang pertama, batas usia anak mampu berdiri atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang kedua, orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang ketiga, pengadilan agama dapat menunjukkan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Selanjutnya, pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian, yaitu pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Yang kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz adalah diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Yang ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Kompilasi hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun. Karena usia ini dianggap telah akil balik, menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi dua bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Walaupun perkawinan di antara kedua orang tuanya sudah putus, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 dijelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Yang pertama, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Yang kedua, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, walaupun pernikahan di antara kedua orang tuanya sudah putus. Dalam hal di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan untuk anak laki-laki dan perempuan sampai batas umur mumayyiz. Setelah melewati batas masa umur tersebut, jika anak memilih bersama ibunya, maka anak tersebut tidak perlu diambil. Namun, jika anak memilih ayahnya, maka ayahnya berhak membawa dan memeliharanya
Sedangkan jika anak laki-laki yang sudah lewat mumayyiz lebih memilih ibunya, maka sang ayah hendaklah ikut membantu mendidik dan mengajarinya. Demikian anak perempuan, jika ia memilih dengan ibunya, maka anak tersebut boleh tinggal dengan ibunya. Sementara anak yang masih dalam pengasuhan, jika ia sakit atau gila, maka jika ia seorang perempuan secara mutlak ada di tangan ibunya, baik kecil ataupun sudah besar, karena seorang ibu lebih sayang kepadanya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.